Shalom. Renungan hari ini berjudul Kenapa Aku Harus ke Gereja? Saudara pernah nggak mendengar kalimat seperti ini? Aku percaya Yesus, tapi tidak suka gereja. Yang penting kan hubungan pribadiku sama Tuhan. Aku bisa kok ibadah sendiri di rumah, online. Banyak orang Kristen hari ini menganggap kekristenan itu sebagai urusan pribadi. Apalagi jika pernah terluka oleh gereja, dikecewakan oleh pemimpin, atau mengalami konflik dengan sesama jemaat. Akhirnya muncul pertanyaan begini, kalau aku sudah punya Yesus, kenapa aku harus gereja? Nah, penulis surat Efesus, yaitu Paulus, menuliskan begini kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi masalahnya itu saudara, dosa itu tidak hanya membuat manusia jauh dari Allah. Dosa itu membuat manusia hidup terpisah dari sesamanya. Kita ingin jadi Kristen tapi Kristen mandiri. Kita ingin menerima Yesus tanpa menerima umatnya. Kita ingin kepala tapi tidak mau tubuhnya. Padahal gereja itu sebetulnya bukan ide manusia. Ya, trauma di gereja itu memang nyata ya saudara. Orang-orang di gereja bisa mengecewakan kita. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa solusi dari luka karena manusia itu adalah hidup sendirian. Karena apa? Karena Efesus 2 menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Melalui salib Kristus, orang-orang yang jauh dijadikan dekat. Bukan hanya dekat kepada Allah, tetapi juga dipersatukan menjadi satu keluarga. Yesus tidak hanya mati untuk menyelamatkan individu. Yesus mati untuk membentuk umat. Paulus berkata bahwa kita sedang dibangun menjadi bait Allah, tempat Roh Kudus diam. Artinya, kekristenan itu bukan proyek solo. Ketika Kristus menyelamatkan kita, Ia menempatkan kita ke dalam keluarganya. Nah, kita mungkin menemukan orang-orang yang tidak sempurna di gereja, tapi disitulah kabar baiknya. Karena gereja bukanlah kumpulan orang hebat, gereja bukanlah kumpulan orang sempurna, gereja adalah kumpulan orang berdosa yang telah dipulihkan oleh Kristus. Jadi, dimanapun kita berkumpul, kita akan berkumpul dengan orang berdosa. Dan orang yang berdosa akan melukai orang berdosa yang lain. Tetapi di gereja kita berkumpul bersama-sama dengan orang berdosa yang sedang dipulihkan oleh Allah. Karena itu jangan hanya bertanya apa yang gereja berikan untukku. Mulai sekarang bertanya, bagaimana aku dapat menjadi berkat bagi keluarga Allah? Datanglah beribadah, berdoalah bersama, bangun relasi yang sehat, belajarlah mengampuni dan melayani di sana. Karena Injil tidak hanya mendamaikan kita dengan Allah, Injil mendamaikan kita juga dengan keluarga Allah. Karena itu pergi ke gereja bukan sekedar menghadiri acara. Pergi gereja adalah mengingat bahwa kita telah diadopsi ke dalam keluarga Allah. Kita tidak berjalan sendirian. Kita bertumbuh bersama saudara-saudara yang sama, yang juga dibentuk oleh kasih karunia. Jika Kristus begitu mengasihi gerejanya sampai menyerahkan dirinya baginya, maka orang yang mengasihi Kristus juga akan belajar untuk mengasihi gerejanya. Tuhan memberkati.